siang Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya memasuki materi, saya ada pantun tapi bisa benar. Cakep, oke? Ada jarum di atas papan. Cakep. Papan kayu di pinggir kali. Cakep. Yang mau menjawab salam, saya doakan banyak rezeki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nah, untuk pada siang hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah khususnya Bu Yeni dan kepada Bapak Ibu yang sudah mau masuk pada kelas ini untuk mendengarkan presentasi saya, yaitu adalah rencana tindak lanjut rancangan pembahasan PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM dengan materi permainan tradisional bersama KBS. KBS itu adalah kelompok belajar sekolah. Selancarmu biasanya untuk 2 trawulan. Ya, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu. Semoga nanti apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk RTL ini itu adalah atau rencana lanjut adalah tugas saya dari PKB PJOK yang sudah saya laksanakan mulai bulan September sampai sekarang, yaitu pas hari ini adalah praktek baik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lanjut. Sebelumnya sebelum masuk lebih lanjut, Bapak Ibu harus tahu apa itu SEM dan tujuannya. SEM itu adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata, tapi di bidang olahraga. Dalam model ini, peserta didik untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai bentuk peran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran menjadi penjual atau pedagang. Jadi di sini perannya itu diambil semuanya oleh siswa, ya, semuanya oleh siswa, dan yang menjadi pemain, pelatih, apapun itu adalah siswa, bukan kita. Kita itu sebagai fasilitator atau untuk yang bertanya. Tujuannya adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi pemain dalam arti sesungguhnya, serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan berpengetahuan serta antusias. Itu untuk tujuannya di SEM. Lanjut. Nah, yang saya pilih adalah materi tadi, permainan tradisional. Latar belakang materi, peserta didik kita saat ini memasuki yaitu yang disebut generasi Z, Gen Z, ya, yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kurang, yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur kita. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak, tapi yang dimainkan itu adalah biasanya disebut HP miring atau game online. Nah, jadi anak-anak kita sekarang itu lebih mengenal yang namanya game online daripada game yang tradisional. Pendaskes REK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan fisikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, penghayatan nilai-nilai, pembinaan pola hidup yang sehat. Nah, permainan
Jadi untuk sekarang itu anak-anak itu lebih sering diam dan memegang HP daripada gerak. Nah, kalau bapak ibu dulu kan sering ada yang namanya kopak sodor, ada sonda, ada engklek, tapi sekarang anak-anak sekarang itu nggak mengenal sama sekali. Nah, lanjut. Dari tujuan program yang saya kupas di sini adalah menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Jadi anak kita perkenalkan kembali dari permainan tradisional lagi, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi sekarang ini dewasa ini di gadget karena kebutuhan lebih cepat melalui game online. Jadi kebugaran anak itu tidak lagi bugar karena kurangnya gerak. Jadi geraknya itu ada di tangan tapi bukan fisiknya. Kita biasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi sekarang itu lebih mengacu pada individual. Nah, lanjut. Capaian diharapkan pada materi kali ini adalah pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat lebih aktif. Jadi nanti murid-murid kita itu lebih aktif, ada yang menjadi MC. Ini sudah saya praktekkan kemarin di kelas 4 dan kelas 4, 5, 6 untuk aktivitas semi. Eksplorasi adalah aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Project, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Itu yang kita harapkan pada capaian pada materi kali ini. Lanjut. Nah, struktur program dan mitra. Ya, program yang dibuat merupakan kokurikuler, jadi bukan ekstrakurikuler, tapi ada di hari aktif. Yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional, kopak sodor, engklek, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ada kopak sodor, ada sonda, banyak sekali. Murid yang terlibat yaitu adalah kelas 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan, dan penanggung jawab adalah kepala sekolah. Kita itu sebagai fasilitator. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi selancarmu. Jadi kita kan punya kompol belajar yaitu selancarmu. Apa artinya? Semangat belajar mencari ilmu. Ya, yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator. Jadi kita cuma sebagai koordinator atau fasilitator. Dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi yang menjadi peserta ya itu adalah murid, yang bermain nanti juga murid, yang menjadi semuanya itu adalah ya kepada murid semuanya. Kita sebagai guru itu tidak berhak untuk ikut campur, tapi hanya untuk mengarahkan saja. Yang terakhir adalah penerapan SEM. SEM itu adalah Sport Education Model tadi. Nah, kapasitas dan modal aset yang kita di SD ini kita memiliki satu. Sekolah memiliki kepala sekolah yang dari guru penggerak ya, guru dan tenaga kependidikan yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Semuanya kan sudah sesuai dengan linear ya, sudah linear semua ya. Ya, sudah linear kan. Sudah S1 semua kan? Ya. Mau S2. Oh, mau S2. Ya. Mau berarti. Ya. Ya, murid kita yang berjumlah 112 anak. Masing-masing kelas akan menunjukkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi satu panitia. Panitia itu dari ketua, dari sekretaris, dari bendahara, dari seksi,
yang biasanya apa namanya lihat TikTok ini pasti sudah tahu. Nah silakan berdiri. Iya dong. Ya berhadapan di mana? Di bangku. Silakan di bangku. Nah, ini di bangku. Berdiri. Tangannya di atas, di belakang atau di depan? Loh. Ya, permainannya ini adalah satu. Ya, satu ini namanya sikut. Semuanya pegang sikut. Terserah mau kanan mau kiri terserah. Sikut. Terus sakit. Sakit pegang perut. Nanti kalau sudah sikut, sakit, sikat. Kalau sikat bisa ganti. Kalau lihat TikTok nanti semuanya sudah tahu. Supaya barangnya aman, supaya barangnya Bapak Ibu aman, silakan silakan di apa namanya diamankan dulu barangnya, dikondisikan barangnya, biar nanti tidak Oke, siap? Oke, sama-sama. Sikut, sikut, perut, kok perut sakit? Sakit? Oke, sikut, sakit, sakit, sikut, perut, sakit, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Oke. Nah, yang tadi bisa diambil. Yang menang bisa diambil. Oh, hadiah. Lagi. Masih ada lagi. Siapa yang ada? Yang menang silakan satu kali lagi. Ya, silakan diambil. Yang menang silakan diambil. Oke. Siap? Lagi. Sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, coba. Oke. Ya. Oke. Gimana, Bapak Ibu? Masih fokus ya? Fokus. Lanjut lagi. Tinggal berapa slide lagi? Nah, rencana evaluasi. Dan tadi bukan evaluasi. Oke. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari depan balik murid. Jadi kita nanti memberikan apa itu namanya lembar checklist yang diberikan kepada murid atau LPTK, LKPD, ya, LKPD yang diberikan kepada siswa nanti untuk refleksi. Mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Nah, jadi saya juga punya ada videonya, juga punya fotonya yang kemarin saya laksanakan. Mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerjasama dalam tim untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJ. TKJ itu tabel kebugaran jasmani dan kesehatan. Kemungkinan tantangan, ini tantangan yang bisa biasa dihadapi dalam SEM, yaitu adalah faktor utamanya adalah cuaca. Ya. Ada hujan, kalau terlalu panas itu kita
papan? Cakep. Memakai dasi dan juga celana? Cakep. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga presentasi kami